Ngapain weh? Ngopen nih. Oh ya, sebelum itu izin kenalan dulu. Di kelompok kami ada aku, Manuel. Aku Rahel. Aku Kinan. Sekarang kita lagi menjalankan tugas video dari Pak Marimin, mata kuliah Geografi Pariwisata Nasional. Sekarang kita lagi di mana sih? Nah, sekarang kita itu sedang berada di salah satu tempat wisata, yaitu Sabto Tirto Pabegaran. Kami sudah sama pengelolanya. Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak siapa? Bapak Dendi. Kami mungkin boleh tahu, Pak, ini kan ada 7 titik, Pak. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, Pak. Ini 7-nya, keunikannya mungkin urutan-urutannya gitu, Pak. Kalau urut-urutannya yang pertama air bleng, terus yang kedua air hangat, yang ketiga air kasekten, keempat air hidup, terus yang nomor 5 air mati, yang keenam air soda, terus yang ketujuh air urus-urus. Biasanya kalau untuk tirakat itu mandinya dibalik dari 1, terus 7, 6, 5, 4, 3, 2. Berarti ini pasti emang bisa buat mandi semua ya, Pak? Bisa. Jadi yang tadi cuma yang nggak bisa diminum tuh yang air mati. Air mati ya. Oh iya, bisa buat mandi tapi nggak semuanya bisa diminum. Mungkin segitu sedikit informasi dari Pak Dendi. Ya. Terima kasih, Pak. Nah, ini yang bagian pertama, yaitu pemandian keputren peninggalan dari Raden Mas Suyitno. Di belakang ini di pemandian keputren ada 6 bilik kamar mandi gitu, yang airnya itu ada di tengah-tengah, jadi airnya disalurkan ke tiap-tiap kamar lewat kran. Nah, pemandian ini tuh dulunya dipakai untuk para putri keraton mandi, guys. Oke, setelah dari pemandian keputren, sebelum lanjut kita eksplor dikit. Sini ada apa, guys? Ini ada kuburan namanya. Ini biasanya digunakan buat duduk-duduk Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran I. Tuh bentuknya kayak gitu, guys. Bisa dilihat. Bentuknya kayak candi kecil gitu. Teman-teman, untuk selanjutnya kita berada di ikonik utama dari tempat wisata ini, yaitu 7 sumber mata air yang dipercaya pada tiap sumber mata air itu mengandung khasiat masing-masing. Yang pertama di sini ada air bleng. Di masyarakat Jawa, air ini digunakan untuk bahan dasar pembuatan karak atau kerupuk beras. Nah, sini di sumber air bleng ini ada sejarahnya dari zaman penjajahan Belanda dulu, dari Raden Mas Said Sambar Nyowo. Itu ada dari kata ngembleng yang artinya apa mungkin? Ngembleng artinya itu adalah niat yang tulus, yang tujuan utamanya untuk mengusir Belanda dari bumi Mataram. Oke, selanjutnya kita sudah sampai di Sabta Tirta yang kedua, urutan kedua. Sini ada sendang dukun atau sumber air hangat. Mungkin sesuai namanya, sumber air hangat ini dia memiliki air hangat yang alami karena terdapat kandungan belerang sini, dan tentunya dia juga memiliki beberapa khasiat untuk penyembuhan gitu, seperti kata-kata panu, kadas kurap. Mungkin karena itu juga dinamakan sendang dukun. Mungkin bisa dilihat Ini teman-teman, ini. buat kalian yang mau gunain air hangat ini, kalian bisa gunainnya dengan mandi aja. Terus untuk suhu air hangat ini sendiri berkisar sekitaran 35 derajat sampai 40 derajat, jadi nggak terlalu panas, teman-teman. Ini beneran hangat ini, guys. Mungkin untuk filosofinya. Nah, filosofi dari sumber air hangat ini merupakan penggambaran dari perjuangan Raden Mas Said dalam mengusir penjajahan dari Belanda dari bumi Mataram, yaitu dengan mandi terakhir atau yang ke-7 kalinya untuk mendapatkan ridho dari Sang Pencipta. Nah, yang selanjutnya ada sumber air yang ketiga, yaitu sumber air kasekten. Sumber air kasekten ini airnya dipercaya dapat menambah keberanian, kewibawaan, dan juga jiwa patriotisme. Nah, air
dari sumber air kasekten ini bisa digunakan untuk mandi sehari-hari agar tubuh menjadi bugar setelah melakukan aktivitas berat. Dan juga air di dalam sumber air kasekten ini mengandung sedikit belerang. Nah, sesuai dengan namanya ya teman-teman, dalam masa perjuangan Raden Mas Said mengusir penjajah, air ini dipercaya memiliki khasiat untuk menguatkan itu guys, batin kita, dan digunakan Raden Mas Said dan prajuritnya mandi sebelum mereka melakukan peperangan. Mungkin ini bisa dilihat teman-teman, airnya, sumbernya ini memang agak keruh mungkin karena belerangnya itu, dan seperti yang udah dibilangin di awal, ini urutannya ke-6 untuk mandi, tetapi kalau urutan dari rutenya ini yang ketiga. Nah guys, sekarang kita sudah sampai di sumber mata air yang keempat, yaitu sumber mata air hidup. Sumber mata air hidup ini merupakan mata air yang mengandung banyak sulfur, sehingga sumber mata air ini dipercaya dapat bermanfaat untuk kulit, seperti mengurangi jerawat, mengurangi flek hitam, kemudian dapat mengencangkan kulit juga. Ini guys penampakan airnya. Buat kalian yang mau pakai, kalian bisa langsung aja bilasin air ini ke muka kalian seperti itu. Kayak gini contohnya. Nah gitu guys, kulit kalian akan kencang. Mungkin aku mau jelasin filosofinya dari air hidup ini. Di kehidupan nyata kita sebagai manusia harus bersyukur atas pemberian dari Yang Maha Kuasa sesuai dengan air hidup ini, karena bermanfaat bagi kesehatan. Nah, sumber air hidup ini biasanya digunakan mandi untuk para Sri Kandi di Mangkunegaran yang bermanfaat untuk merawat tubuh mereka agar tetap awet muda. Salah satunya yaitu Raden Ayu Matahati, yaitu istri dari Mangkunegaran I. Nah, sebelumnya ada sumber air hidup, sekarang ada sumber air mati. Sumber air mati ini mengandung CO2 atau karbon dioksida yang jarang sekali digunakan untuk mandi, minum, atau keperluan lain-lainnya, kecuali ada keperluan khusus seperti kejawen. Nah, untuk filosofinya air mati ini sendiri sesuai dengan namanya ya teman-teman. Kita sebagai manusia harus percaya akan adanya kematian dan juga kehidupan. Sehingga sebelum kita mengalami kematian itu, kita harus selalu senantiasa melakukan segala sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, begitu teman-teman. Ini air yang ke-5 ya, betul ya? 5, tapi urutannya ke-4 berarti. Ini nggak bisa diminum airnya, cukup buat mandi saja. Oke teman-teman, sekarang kita ada di urutan yang ke-6 di sumber mata air soda. Di sini yaitu airnya mengandung soda alami yang dapat diminum secara langsung dan memiliki banyak khasiat, tetapi tidak bisa atau disarankan tidak dimasak karena dapat menjadi tawar. Khasiatnya yaitu seperti dapat menyembuhkan penyakit gula, penyakit liver, penyakit TBC, kolesterol, dan asam urat. Mungkin contoh pengaplikasiannya kayak bisa digunakan buat teman-teman yang mungkin perokok berat, jadi dapat diminum secara langsung dengan ditambahkan susu putih sebagai pembersih paru-paru. Nah, air soda ini memiliki kegunaan yang sangat cukup besar, yakni untuk penyembuhan penyakit atau pengobatan alami untuk para prajurit yang akan berperang, untuk agar dapat menjaga kesehatan tubuh dan juga menyembuhkan penyakitnya. Dalam tata cara pemandian seperti yang di awal tadi, air soda ini merupakan tata cara mandi yang ketiga. Nah, yang terakhir ada sumber air urus-urus. Sumber air urus-urus ini airnya mengandung garam Inggris yang memiliki khasiat sebagai obat penyakit pencuci perut untuk memperlancar BAB. Filosofi dari sumber mata air urus-urus ini sesuai namanya, sesuai khasiatnya. Selain memperlancarkan BAB, tapi filosofinya sebenarnya itu dapat membantu untuk melancarkan usaha kita atau segala upaya kita di kehidupan nyata. Nah, mungkin aku mau nyontoin buat minum.
Karena memang bisa diminum, ini mengandung garam. Rasanya gimana? Rasanya ya asin gitu. Tapi ini emang bisa diminum selain buat mandi. Ya kayak yang apa sebelum-sebelumnya itu madu belerang, jadi nggak bisa diminum. Enggak. Nah, ini merupakan sumber mata air yang ketujuh. Namun ketika kita ingin melakukan pemandian, ini merupakan sumber mata air yang kedua. Oke teman-teman, tiba akhirnya di akhir perjalanan kita di hari ini di Sabta Tirta Pabelengan. Mungkin kita mau share pesan-pesan kita ya dari eksplorasi kali ini. Mungkin kalau dari aku enak banget suasananya, apalagi Saat hujan ya wah apalagi ini hujan teman-teman, jadi benar-benar habis hujan tuh kayak lebih seger gitu. yang pertama tenang, terus enak dilihat karena apa ya, bersih gitu teman-teman. Asri, kalau dari Kinan mungkin Kan ini tuh termasuk daerah yang udah di daerah dataran tinggi ya guys. Jadi tuh kayak hawanya tuh dingin sejuk gitu loh, nggak panas. Kalau dari aku sendiri tempatnya benar-benar enak buat menenangkan diri. Jadi kalau kalian lagi pusing mikir tugas terus main kesini tuh kayak tempatnya bakal calming gitu. Iya, soalnya di sini juga sepi guys. overall jadi enak ya teman-teman. Ya, Baik. Mungkin masuk ke pembahasan ya, ke yang pertama 4A mungkin. Pertama dari segi atraksi, seperti yang udah teman-teman tadi lihat itu atraksinya jelas ada 7 tirta tadi sumber air itu. Jadi hanya itu teman-teman, tidak ada yang ambil itu, tidak ada atraksi lain yang mungkin jadi atraksi pendukung itu. Yang ada itu kan kolam renang atraksinya mungkin, tapi sudah terbengkalai, jadi ya Pemandian keputaran ya itu aman. sayang banget itu guys. Padahal itu kalau dikelola dengan baik bisa lebih bagus lagi. Selanjutnya aksesibilitas. aksesibilitas. Nah, Aksesibilitasnya, jadi kalau teman-teman tahu ini Sabta Tirta Pabelengan ini sangat strategis, tempatnya maksudnya mudah dijangkau, bahkan dari Karangpandan berarti ya tadi, dari perempatan Karangpandan itu ya tinggal belok saja teman-teman, apalagi sudah disediakan pelang itu apa yang pariwisata itu kan, ya jaraknya berapa, rutenya kemana. karena jalannya juga cukup besar, jadi jalan yang menuju ke sini itu bisa dijangkau semua transportasi darat ya guys. Dan juga jalannya tuh lumayan agak rusak gitu, jadi kayak banyak tambalan-tambalan aspal-aspal Itu baru sih gitu. Jadi minusnya. kayak agak berbahaya kalau nggak hati-hati. Dari untuk mungkin kesimpulannya rata-ratanya jalannya tapi mudah kok ini ya. Selanjutnya Amenitas. amenitas atau fasilitas ya teman-teman. Mungkin garis besarnya tadi yang udah disebutin di sini, selain 7 apa tadi Tujuh Sabta Sabta Tirta tadi, karena ada fasilitas musola juga, ada musola ya jelas, terus ada 2 pendopo Pendopo yang luas. luas. Ada Luas juga gazebo yang bisa Ah. buat tempat istirahat kalau kalian capek habis jalan-jalan. Terus ini ada apa, ada kayak tribun gitu guys, buat santai-santai juga bisa. Terus ada juga itu kamar mandi ya tentunya. tapi ini unik ya teman-teman. Kamar mandinya itu toiletnya hanya untuk mandi. Karena Iya. ada bathtub itu ketanam di lantainya, jadi kayak nggak muncul ke atas. tapi Ada ketanam. bathtub tetapi tidak bisa untuk BAB berarti kan, tidak ada toiletnya itu teman-teman. Jadi intinya toiletnya ini kayaknya emang cuma difungsikan buat mandi aja. Ya, teman-teman. jadi untuk itu kurang teman-teman. Terus tempat-tempat juga ada di mana-mana, gampang. Ya, di mana-mana. Terakhir Kayak ancillary. ancillary. Mungkin ini yang kurang dari tempat wisata ini teman-teman. Di tempat wisata ini sedikit kurang ramah untuk Penyangga disabilitas karena nggak ada lembaga yang mendukung atau fasilitas yang mendukung untuk para penyangga disabilitas itu. Jadi kayak kalau mau ke sini penyangga disabilitasnya mau ke sini tuh kayak akan sedikit kesusahan karena jalannya juga kurang baik. Apalagi ini kan hanya di apa, kelola pemerintah daerah ya, ya wisata daerah Karanganyar. Jadi kesannya ini bener-bener polos teman. Sebenarnya tuh belum nggak kelihatan gitu.
Mungkin hanya ini apa, di setiap Sabta Tirta itu kan ada papan apa namanya sama penjelasannya itu sudah ada kok. Ya, Mungkin itu, tetapi tetap apa ya, kurang maksimal juga karena hanya kertas dan ya di laminating itu ditempel jadi itu bisa luntur guys. dan tulisannya itu jadi gak kebaca dengan jelas. Ya sudah Iya, agak kecil. luntur gitu. Mungkin itu ya kalau Jawa. Oke, yang selanjutnya kami akan membahas mengenai 3K, yaitu faktor keruangan, kewilayahan, dan kelingkungan. Yang pertama, mulai dari faktor keruangan. Seperti yang sudah disebutkan tadi di awal mengenai 4A, keruangan ini juga mencakup aksesibilitas dan amenitas. Aksesibilitas di sini strategis tentunya, di mana berada di jalan apa? TP Joko Songo, Pabelengan, Kecamatan Matesi, Karanganyar. Nah, itu bisa diakses, mudah diakses melalui jalan Lawu. Ya, Terus untuk selanjutnya untuk fasilitasnya juga ada seperti tadi, ada musola, ada 2 pendopo, ada gazebo, ada tribun, dan juga ada tempat toilet. parkir. Ya, tempat parkir tadi juga ada teman-teman. Ya mungkin minusnya tidak ada tempat makan, makan, sama penginapan di sekitar sini. terus toiletnya pun juga kurang ya. Itu aja Bu untuk aspek keruangan. Yang kedua, Kewilayahan. dari aspek kewilayahan. untuk kewilayahan dari wisata Sabto Tirta Pabelengan ini sendiri, untuk itu saya rasa kurang strategis karena wisata ini berada jauh di antara tempat wisata-wisata lain. Jadi ketika kita ingin melakukan perjalanan dan kita ingin ke tempat wisata yang lain juga, itu cukup jauh gitu. Jadi kurang strategisnya di sini tuh maksudnya itu tentang wisata lainnya gitu teman. Jadi memang hanya tersendiri gitu loh. Apa ya? Mungkin hanya ini jalurnya sih Untuk ke tempat wisata ini wisata aja. yang lainnya, tetapi ini yang paling dekat gitu teman. Wisata lainnya itu masih jauh. Mungkin itu ya untuk wilayahan. Lanjut untuk Kelingkungan. lingkungan. Di sini di Sabta Tirta Pabelengan ini dia berada di dataran tinggi, terus berada di kayak perkampungan gitu. Yang jelas kan di jalan besar, tetapi sekitarannya ini selain pemukiman juga di belakangnya ini ada semacam hutan gitu, semacam kebun mungkin ya, hutan pohon-pohon gitu. Jadinya bisa Untuk bilang alam ya. ya, untuk keasliannya juga masih terjaga banget di sini. Mungkin kalau kewilayahan, keruangan, lingkungan itu aja teman-teman dari ketiga dari kami. Mungkin cukup sekian video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa pada perjalanan Terima kasih. selanjutnya. Dadah.